selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang atom, ion, dan molekul. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kamu capai nantinya. Secara garis besarnya, tujuan pembelajaran dari materi atom, ion, dan molekul adalah kamu bisa mendeskripsikan proses pembentukan atom, ion, dan molekul. Nah, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, namun masih memiliki sifat dari materi tersebut. Teori atom tersebut tidak muncul dengan sendirinya, tetapi ada beberapa ilmuwan yang melakukan penelitiannya dan menemukan teori-teori tersebut dan dituangkan dalam model-model atomnya. Ilmuwan pertama yang melakukan penelitiannya tentang model atom adalah Demokritus. Demokritus terkenal karena teori atomnya yang pertama kali di dunia. Ia menjelaskan bahwa setiap zat atau materi tersusun atas partikel-partikel kecil yang selalu bergerak dan bertabrakan. Sepeninggal Demokritus, teori atom modern mulai dikembangkan pada awal tahun 1800-an oleh ilmuwan yang bernama John Dalton. Dalam penemuannya tentang teori atom, John Dalton menegaskan bahwa yang pertama, seluruh materi tersusun dari atom. Kemudian, atom dari suatu unsur adalah identik. Yang ketiga, menurut John Dalton, setiap unsur memiliki atom yang berbeda. Dan yang terakhir katanya, atom dapat diubah dengan reaksi. Menurut teori atom Dalton, atom sebagai bola pejal yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lainnya, yang terlihat seperti gambar A, atom unsur X dan atom unsur Y. Atom dari unsur-unsur yang berbeda dapat bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk senyawa seperti pada gambar B. Atom unsur X bergabung dengan atom unsur Y sehingga membentuk molekul. Ilmuwan berikutnya yang mengembangkan teori atom modern yaitu J.J. Thomson. Beliau mengembangkan lagi teori atom yang dikemukakan oleh Dalton. Menurut J.J. Thomson, atom adalah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron, seperti kismis dalam roti dia. Berbeda halnya dengan J.J. Thomson, menurut Ernest Rutherford, atom bukan merupakan bola pejal, melainkan atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron berputar mengelilingi inti. Ernest Rutherford mengemukakan bahwa atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Massa atom terpusat di inti dan sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif dalam inti atau protonnya harus sama dengan jumlah elektronnya. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron.
elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi atau energi elektron tidak terserap dan tidak menyerap. Dalam penelitiannya, Niels Bohr mengemukakan bahwa atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau orbitnya yang disebut kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Nah, teori atom yang paling kini adalah teori atom mekanika gelombang. Untuk teori ini kamu akan pelajari ketika kamu duduk di sekolah menengah atas. Nah, untuk teori atom modern atau mekanika gelombang menjelaskan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita lanjut materi kita berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.